Hai guys, selamat datang kembali di Esotiadi Babakan Orchid. Kali ini kita akan melakukan pendakian di gunung tertinggi keempat di Jawa Barat, yaitu Gunung Cikuray. Semoga saja video kita kali ini bermanfaat buat kalian yang mau mencoba naik ke puncak gunung ini. Kita lihat apakah susah, gimana susahnya, apakah gampang, ataukah ya biasa saja. Tapi ingat ya guys, untuk melakukan pendakian ke gunung manapun itu jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng. Jadi persiapkan segala sesuatunya dengan matang, jangan setengah-setengah, jangan asal-asalan. Oke, itu namanya gunung. Gunung ya, gunung itu labil, gak jelas. Mungkin saja saat kita mendaki itu lagi panas-panasnya, panas menterang-mentering gitu. Siapa tahu pas di tengah gunung tiba-tiba turun hujan. Oke, jadi pokoknya mah segala macam itu harus dipersiapkan dengan baik. Seperti makanan, makanan dan minuman buat di jalan dan buat di tempat kita camping. Dan pastinya kalau camping, tenda, pakaian, dan juga obat-obatan jangan dilupakan. Dan yang paling utama itu adalah kondisi tubuh kita. Misalnya kalau di jalan atau pas berangkat masih sehat-sehat saja, tapi ketika di gunung atau lagi di tengah kita merasa menggigil atau pusing-pusing, lebih baik istirahat atau kembali lagi turun. Walaupun tidak mencapai puncak gunung, tapi kesehatan kita itu lebih utama. Kesampingkan ego jika dirasa kita tidak mampu. Kita pergi dalam keadaan sehat, pulang juga harus dalam keadaan selamat. Oke guys. Kita berangkat jam 4 subuh atau dini hari, masih gelap gulita guys. Mana angkot belum ada, jadi kita jalan kaki dari rumah. Pas subuh kita udah sampai di Desa Patrol Ujung. Sekitar jam 5 kita sampai di pos pendaftaran 1. Di situ kita bayar seikhlasnya. Setengah 6 pagi kita sampai di pos perkebunan Dayuh Manggung. Di situ kita foto-foto bentar sambil menyaksikan fajar menyingsing di balik pegunungan. Sekitar jam 7 pagi kita sampai di bawah pemancar. Di situ sudah ada beberapa pendaki yang masih istirahat sebelum naik. Perjalanan menuju pemancarnya saja sudah sangat menguras tenaga, belum lagi ke atasnya. Kita pun istirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan menuju pos pendaftaran 3 bagian kehutanan. Di depan kita udah ada satu rombongan 7 orang yang mana mereka lewat naik mobil bak saat kita masih di jalan di perkampungan sekitar jam 5 kalau nggak salah. Lama juga mereka beristirahat ya.
Guys, kita baru nyampe di pos 2. Berangkat dari jam 4, setengah 9 baru di pos 2. Guys, capek. Pos 3 Purpa Pamulang. Guys, ini udah jam 9. Kita baru nyampe di pos 3, lewat pos 3. Gila tanjakannya di sini. Karena puncaknya mudah-mudahan sebentar lagi kabut udah mulai menyeruak di bawah, dan kita menemukan anggrek di atas sana. Anggrek kayaknya mirip-mirip Dendrobium tetraedra gitu, nggak tahu terretifolium atau apa. Kita baru nyadar di sini kalau kita ini belum makan. Lemes dan pusing banget. Guys, di sini banyak anggreknya guys. Anggrek dataran tinggi banget, khas dataran tinggi. Ada bulbo. Bulbo apa ya? Kayu lapus. Banyak banget di sana tadi. Banyak warnanya. Wow. Juventus. Itu warna merah dan warna hijau. Mana merah? Nah, Juventus hijau guys. Guys, nah. Tuh. Hijau. Yang merah? Yang merah mana? Tuh. Oh, itu di atas Tuh. Tuh naki. pohon. Oh, Ini nih guys, gede banget guys. Yang pendek ini di bawah. Kubur sasah. Iklannya. Ada area juga. Banyak banget habis sel. Oh yes. Dan ada satu dendrobium khas dataran tinggi.
Pinky Hasselti. Di mana ya? Iya. Nah, ini Hasselti lagi berbunga. Nggak tinggi, kita harus manjat. Tapi kita manjatnya malas banget, capeknya, guys. Bubuk. Guys, di ketinggian 2400 kita ketemu Raditya Dika, guys. Terus buang nih. Guys, kita semeringah dalam lelah saat melihat papan bertuliskan puncak. Jadi benar-benar semangat, namun ternyata asa perlahan memudar hingga rasanya mau modar. Karena ternyata masih banyak papan bertuliskan puncak. Meskipun begitu, semangat tak pernah terhentikan oleh tanjakan yang tak termaafkan. Dia tak pernah padam dengan dinginnya udara, karena kita dimanjakan dengan pemandangan yang Masya Allah penuh keagungan ilahi. Bikin betah, guys, apalagi di sana kita bisa melihat langsung kantong semar dan bermacam anggrek serta tumbuhan khas dataran tinggi yang lain. Masya Allah, saat pulang nanti pasti rindu berat. Guys, 10:30 kita baru nyampe di puncak bayangan. Retai kita ya. Mantap. Anggreknya banyak, guys. Puncaknya itu di belakang sana. Puncak, I'm coming. Jalur pemancar ini sepertinya paling nyaman karena jadi favorit para pendaki. Jadi kita melalui jalan yang lebar di antara akar bebatuan, kadang-kadang agak memanjat. Gak terlalu ekstrim sih karena banyak bonus jalan landai. Jalur lain bisa melalui Cikajang, katanya kurang lebih 4 jam, atau Bayongbong, dan ada juga jalur Kiara Jenggot. Cuma yang terdapat di aplikasi GPS saya ya jalur pemancar ini atau jalur Dayeuh Manggung. Itu di sebelah sana puncak bayangan. Di sini kita nemu ada di jurang nih. Di jurang batuan kapur. Batu cadas bukan batu kapur kayak itu. Akhirnya ketemu juga dengan Edois. Jam 11:30 kurang lebih, akhirnya kita sampai di camping ground luas yang di bawah puncak. Ya, di situ kita pasang tenda walaupun agak jauh dari puncak. Selesai pasang tenda, beres-beres, kita langsung menuju puncak. Kita beruntung banget, guys, cuacanya lagi cerah serta belum banyak yang datang dan belum banyak yang bikin tenda. Sore dikit penuh deh seperti di pasar malam. Alhamdulillah akhirnya kita nyampe jam 12 lebih 18 menit. Sampai di puncak. Setelah sebelumnya kita pasang tenda dahulu. Pasang tenda di puncak bayangan bawah. Tadi masih ada orang-orang dari Jakarta yang baru mau turun. Tempat mereka itu lumayan sejuk, nggak panas. Kalau di sini panas, kalau di puncak sini takutnya anginnya kenceng nanti ntar malam. Jadi kita bikin di bawah aja. Kamu pindah, sebenarnya kita mau pindah ke bawah ini. Tempat di bawah puncaknya ini ada, kalau mau tunggu.
Ini kayaknya jalur Bayongbong, yang jalur yang kita naik dari pemirsa. Oke guys, di sini ada penjual tahu Sumedang. Ada tahu Sumedang di sini. Kita mau turun dulu. Tenda gak ada yang tungguin. Apa dia? Gak ada juga. Kadang sampai tinggi. Tapi ente sebetul dia waktu itu tenangnya tuh. Sampai jam 7 kan jam? Tapi ente sebetul dia waktu itu tenangnya tuh. Sampai jam 7 kan jam? Setelah puas bersuap foto sama lihat-lihat pemandangan, kita lanjut menghadap Sang Pencipta sebelum mengendurkan kembali urat-urat dan menganyam bulu mata. Tidur. Kita turun dulu guys. Nanti lihat sunset. Sorry, kita lihat sunset. Kalau seandainya gak berkabut, atau kita juga mungkin bisa pindah tenda, soalnya terlalu jauh. Jam 4:30 sore, di samping kiri kanan tenda udah rame sama pendaki yang baru bikin tenda. Kemudian kita main ke puncak, pengen lihat sunset. Saat cuaca cerah, suasana sore di puncak Gunung Cikura ini terang benderang hingga maghrib menjelang. Hanya saja terhalang lautan awan, jadi kita nggak bisa lihat matahari tenggelam di balik pegunungan. Hai guys, sekarang malam udah menjelang, tapi belum kerasa dingin, lebih dinginan tadi sore. Tadi sore dingin banget ya bro. Dingin. Sekarang entahlah, mungkin di bawah 10. Sekarang
nggak terlalu dingin sih, soalnya kita habis jalan-jalan dulu lihat sunset tadi. Puncak. Kita beberapa ratus meter dari puncak nih, agak ke bawah. Di sini banyak banget yang ngecamp, jadi kita pilih tempat di sini aja. Meskipun di yang tempat bawah puncak sama di puncak itu banyak, tapi kita di sini aja karena kita memang dari awal udah pasang di sini. Males banget buat bongkar lagi, males banget. Ini juga udah gak mau lah, udah sini tinggal tidur. Dan nanti kita mungkin tengah malam kita main ke sana, main lagi. Tadi sore habis asar kita main sampai maghrib. Sayangnya sunsetnya gak terlalu kelihatan ya, terhalang sama awan. Jadi ya, tapi lumayan lah. Lumayan sih dapat dia. Kalau dia dapat sih, kalau saya emang enggak. Ini yang motonya jelek ini. Motonya ngeblur parah. Guys, alhamdulillah nih ada tukang takunya nih. Lumayan, harganya sesuai lah, 1.001. Jadi kita bisa jajan-jajan di bawah, di pos Bayangan ya, di puncak Bayangan pertama itu yang pos 6 ada warung cuangki, nggak tahu itu berapa harganya. Cuman lagi gak ada, soalnya lagi lebaran. Ya seperti itulah kali. Mau? Ini dia saat yang paling ditunggu-tunggu oleh para pendaki, fajar menyingsing atau saat sunrise. Untuk berburu sunrise, orang-orang udah pada rame menuju puncak dari subuh. Tapi jangan lupa sholat subuh ya guys. Dari subuh, dari gelap-gelapan kita udah siap. Cuman nggak pakai tripod, nggak dibawa berat. Kita lihat. Jadinya videonya goyang-goyang. Untuk mengabadikan sunrise, kita harus siap-siap di tempat terbuka. Bisa di atas gedung yang di puncak Gunung Cikuray ini, bisa juga di bawahnya di puncak di sebelah timur, ataupun agak ke bawah dikit. Yang penting tempatnya terbuka dan kelihatan sunrise-nya. Saat pagi-pagi sebelum matahari benar-benar muncul, kita bisa ngelihat puncak Gunung Ciremai. Tapi kalau lewat handphone ini gak kelihatan. Tapi kalau kita di sana itu kelihatan banget puncak Gunung Ciremai, keren. Makin siang makin gak kelihatan sih silau sama mataharinya.
kita lihat suasana sunrise di puncak Gunung Cikuray. Sekarang saya masih penasaran dengan yang namanya bunga edelweiss atau bunga abadi. Saya masih bingung apakah bunga edelweiss itu yang ini ataukah yang ini. Soalnya beda banget. Ini dua-duanya ada selalu berdampingan. Terus oh iya, ini teh edelweiss palsu ya, edelweiss Jawa. Terus yang tumbuh di sini anggreknya itu Pius flavus, itu banyak banget sampai ke puncak, sampai ke dekat-dekat puncak ini, sampai di bawah puncak juga banyak banget ini Pius flavus. Habitatnya di sini sama Dendrobium hasselti dan beberapa area, cuman kurang kelihatan. Dan lagi di sini banyak banget lumut janggut. Lumut janggut itu kayak mirip-mirip tilansia, tapi bukan, sejenis paku, sejenis tanaman paku-pakuan. Kalau tilansia saya kurang tahu. You look happy to meet me. Blossom of snow, may you bloom and grow forever. Edelweiss, Edelweiss. Kita mau siap-siap pulang, bongkar tenda. Tenda kita paling bawah. Dulu packing, bongkar, pulang. Kembang hasselti, bunga hasselti ya tuh. Yang di samping jurang guys, pertama kali kita lihat edelweiss di sini.
Nah guys, sekarang kita udah deket ke pos pendaftaran ya. Bener? Namanya di bawah ya. Kita udah melewati kawasan hutan. Jadi sebentar lagi kita sampai perkebunan, setor sampah dan masuk kampung pulang deh. Aduh, lutut udah lemes nih. Oh, oi. Ada pemancar. Guys, alhamdulillah akhirnya kita berhasil menyelesaikan misi kita untuk mendaki puncak Gunung Cikuray. Perjalanan kita dari pagi kemarin sampai ke puncak itu kurang lebih 8 jam. 8 jam, sementara pulangnya kita cuma sekitaran 3 jam. Kita turun cuma 3 jam. 3 sampai 4 jam kurang lebih. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk semua pihak yang sudah membantu terlaksananya acara kita naik puncak gunung. Acara yang sudah mangkrak bertahun-tahun ini akhirnya bisa terrealisasikan setelah Lebaran tahun 2019 1440 Hijriah ya. Banget buat khususnya buat istri tercinta, sudah banyak sekali bantuan dan doa sudah kepada ibu mama kita yang sudah banyak sekali membantu, memberikan perbekalan juga dalam segala hal ya, banyak. Banyak banget untuk istri saya tercinta, mertua dan ibunda mama kita. Terima kasih banyak segala dukungannya, karena kemarin maupun materialnya semuanya. Jadi
banyak banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat kalian yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa subscribe, like jika kalian suka, dan share jika memang bermanfaat. See you at next video. Bye.